Sobat PFN, bertemu kembali pada podcast cerita di balik layar PFN bersama saya Raka Kakak Praditya, supported by V2 Indonesia. Dan seperti biasa, pasti saya kalau udah duduk di sini akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber yang punya cerita menarik, cerita seru, cerita asik, terutama di bidang industri kreatif. Dan kali ini kita kedatangan sobat ganteng kita, yang udah nggak sabar katanya semalaman udah nontonin podcast PFN. Riset gimana sih caranya jadi tiba-tiba jadi narasumber di podcast. Boleh minta tepuk tangan untuk Rian? Tegang banget sih, tenang aja mas, tenang aja loh. Ya mas. Hah? Ya. Udah siap? Siap. Kita siap ngobrol ya? Siap. Tenang aja, kita ngobrol santai aja kok. Boleh perkenalan dulu ya ke kamera? Halo Sobat PFN, perkenalkan nama saya Rian Dito, Wis. biasa dipanggil Rian. Dari mana Rian? Aslinya orang mana sih Rian kamu itu? Aku aslinya orang Pati sih mas. Orang Pati, Ya. lalu kuliah di? Kuliah di Unimus Universitas Muhammadiyah Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang, lalu sekarang magang di PFN. Betul. Kamu jurusan apa? Kuliahnya? Oh aku awalnya emang sih. Awalnya kamu sempat ganti apa gimana maksudnya? Enggak. Saya kuliah di jurusan Prodi Sastra Inggris. Sastra Inggris, Oh. Oke. Berarti kira-kira kalau di PFN ya jadi humas lah kira-kira berarti. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Terus di PFN magang jadi apa? Saya jadi editor di sini. Heeh. Podcast Oh cerita di balik gitu, layar, makanya guys. hafal ya dengan Ya. julukan sahabat PFN ya, karena kamu Betul. yang edit ya. Ya. Terus sama yang satu lagi ikut project IFF Indonesia Film Financing. Financing. Wis, Betul. orang Inggris ngomongnya gitu, financing. Harus firm gitu ngomongnya ya kamu ya. Yes, Oke, sir. tapi aku pengen tanya, kenapa tiba-tiba kamu sastra Inggris kan kuliahnya? Terus masuk PFN kok jadi editor? Nah, itu tuh dari itu sih mas, dari wawancara, dari Oke. pas pertama kali buat mau masuk ke sini, Mm-mm. diwawancara sama Pak Sunu kan. Oke, ya Pak Ah. Sono. Itu ceritanya itu punya pengalaman apa gitu. Mm-mm. Terus aku bilang kalau aku punya pengalaman sering-sering edit video gitu loh. Terus apa namanya? Sebenarnya dari SMP sih mas suka ngedit video. Kamu udah dari SMP ngedit video ngedit apa Iya. maksudnya di SMP? Tugas apa gimana? Yang satunya itu tugas, terus yang Ah. satu lagi itu kayak bikin video-video random gitu, video lucu. Oh, emang anaknya Ya. lucu banget, funny banget anaknya katanya Rian ini ya. Ya. Soalnya apa ya? Kenapa suka ngedit tuh? Awalnya tuh emang suka lihat-lihat video-video di Indofitgram gitu loh di Instagram. Oke. Tahu kan? Ya, Ya. video-video random lah ya. Ya, terus pengen buat kayak gitu, terus juga ada satu keresahan juga. Wis, kayak stand up dia ada keresahannya. Soalnya Kenapa keresahannya? Saya bikin video tuh cuma dipublish di WA doang. Cuman saya nggak Oke. berani publish di Instagram soalnya saya malu. Aduh gimana sih konsepnya gimana sih teman-teman, coba nggak masuk nih di otakku nih. Kamu suka bikin video tadi ya kan? Ya. Berharap pasti kamu bikin video adalah berharap biar orang nonton terus mengapresiasi karya kamu pasti dong. Betul. Terus kenapa malu? Kan Ya. di videonya nggak ada kamunya kan? Ada saya. Saya jadi talent juga. Oh oke, kamu talent juga, kamu Ya, editor juga. ya. Yang Saya bikin syuting sendiri. kamu juga. Betul. Oh, emang orangnya gabut aja berarti kamu Iya, ya. Mas, gabut saya mas. Oke, Ya, itu. jadi ya udahlah mulai dari SMP kamu senang ngedit. Ngeditnya pakai handphone gitu-gitu apa udah mulai pakai laptop? Pakai handphone. Oh, pakai Pakai handphone. handphone. Master kayak gitu dulu Kain ya. Master, ya betul. Aplikasi Legend. Oh, aplikasi Legend. Oke. Ya, betul sekali. Terus dari mulai situ kamu mulai ngedit kan kalau di PFN kamu ngedit pakai Adobe dong? Adobe, ya betul. Adobe Premiere. Lalu belajarnya emang setelah dari SMP kamu ngedit pakai Kain Master tadi, apakah belajar lagi juga untuk fokus emang editing segala macam atau enggak? Ya mas saya nggak yang terlalu gitu loh mas. Enggak terlalu gitu tuh gimana sih? Nggak terlalu belajar yang gimana Oke, gitu. karena cuma- mungkin tadi balik lagi kamu jurusannya adalah sastra Inggris. Ya, Jadi betul. memang banyaknya ya belajar soal sastra lah ya kalau Ya, kita cuman bilang gitu ya. Terus Ngedit cuma sebagai hobi aja sih. oh ada ya ngedit sebagai hobi. Aku sih nggak mau ngedit sebagai hobi, nggak mau. Aku kayaknya udah cukup gitu. Mengisi keluangan aja. Oke, jadi dari mulai hobi tadi, terus akhirnya sampai magang, berarti magang wajib ya? Magang wajib? Enggak sih. Magang bukan wajib dari kampus? Enggak, bukan. Soalnya kan awalnya itu ada apa ya? Kayak pengumuman gitu, kayak ada apa? Magang. Oke. Itu ada 3 tempat kan. Mm-mm. Di Jakarta, di Banjarnegara,
di Wonosobo Mm-mm. sama di Jogja. Oke. Cuman aku awalnya kayak nggak mau ikut magang gitu loh. Apa ini magang gitu. Wis. Tidak mau. Aku mau ngedit aja lah gitu, enggak juga, Saya enggak. mau santai-santai gitu Oh, kan. oke. Nggak Terus? mau, nggak ikut mau Heeh. nggak mau ikut magang. Heeh. Terus itu saya dipaksa. Oke. Ya, Saya saya magang dipaksa. Iya, rata-rata mungkin ada ya yang dipaksa oleh saya jurusan. enggak bukan dipaksa sama jurusan, Terus dipaksa sama temen. Oke. Soalnya kan saya itu dari organisasi kan. Oke, kamu ama aktif organisasi Ya, berarti anaknya. di divisi Kominfo kan. Heeh. Saya punya kadif. Mm-mm. Kadif saya nyuruh saya buat ikut ini. Ikut magang. Ini Ikut- cobain magang Ya, gitu. magang MBKM namanya, Mas. Oke, ya. Nah. Terus? Itu kan ada 3 pilihan kan. Mm-mm. Di sini, di Wonosobo sama di Jogja. Aku nggak mau di Wonosobo sama di Jogja Kenapa? karena saya nggak suka itunya. Apanya? Apa namanya ya, industrinya kali ya. Oke, industri emang beda dengan yang di Jakarta, Iya, PFN beda. maksudnya. Beda. Kalau di Jakarta kan PFN kan itu perfilman kan. Oke. Kalau di Jogja itu kayak penerbit buku gitu. Oh, Terus oke. kalau yang di Wonosobo itu kayak lebih tour guide. Ush. Cuman saya nggak mau. Kan enak tour guide jalan-jalan loh, Yan. Nggak suka ya kamu ya? Soalnya tour guide itu harus bercengkrama dengan orang lain, Mas. Saya Oh, wis. Tadi balik lagi karena kamu malas ya sebenarnya ya. introvert. Ush, introvert banget anaknya. Ya, Tapi betul. nggak masuk di akal introvert. Kamu tadi senang jadi talent, terus senang syuting. Kan nggak bisa dong seorang introvert, maksudnya apa ya, beradaptasi dengan dunia kayak gitu. Tapi kamu nyaman-nyaman aja. Nyaman. Oh, oke. Lebih enak aja gitu, Mas. Mengisi waktu luang. Oh ya, oke lah kalau itu. Ya. Oke, sampai akhirnya kamu tertarik tadi magang tadi ditawarin sama Kadif dan akhirnya coba apply lah gitu ya. Ya, dan itu pun saya sebenarnya iseng sih. Oke. Nggak pengen yang saya harus keterima, itu enggak. Prosesnya emang yang dilakukan apa untuk diterima? Itu harus bikin video sinematik kayak maksimal 30 menit 30 detik kayak. 30 menit lama banget. 30 detik. 30 detik. 30 detik. Ya. Oke. Nah, itu saya pun ngerjainnya H-1 penutupan, Mas. Penutupan pendaftaran di MBKM. Oke. Saya baru ngerjain. Terus malamnya saya ngedit. Terus ya langsung saya submit. Tapi maksudnya bikin video itu apakah tiga perusahaan tadi memang bikin video semua atau memang yang PFN doang untuk bikin video? Karena memang PFN perfilman. Saya lupa deh. Wah, agak susah ya ternyata ya. Kayaknya beda ya, Kayaknya beda karena memang mungkin pas kamu waktu itu adalah tertariknya di perfilman tadi. Nggak lihat persyaratan yang di tempat lain. Oh, oke, udah fokus sama PFN aja Iya. nih. Oke, Ya, gitu. pinter banget menjilat ya memang anak ini ternyata ya. Iya. Terus. Akhirnya kamu submit terus nyata sampai tahap interview. Ada Sampai interviewnya tahap- nggak? Nggak, belum sampai interview sih, kayak dipilih dulu yang kepilih siapa gitu loh. Oke, yang Terus kan- karya-karya tadi lah yang sudah Ya, disubmit tadi. Kan ada 7 orang kalau nggak salah. Oke, dan Nah, salah itu satunya saya- kamu. Ya, saya kaget. Mm-mm. Soalnya kan Kagetnya gimana tuh kagetnya tuh? hah? Wis. terus. Soalnya cowok sendiri, Mas. Yang lain nggak apply? Apa? Yang apply yang lain maksudnya? Yang cowok sendiri yang 7 tadi orang tadi kamu cowok sendiri atau yang di PFN kamu cowok sendiri? Yang di BFN saya Oh, yang cowok di PFN sendiri. kamu yang cowok keterima sendiri. cowok sendiri saya. Oke. Terus diterima nih tahapnya apa lagi? Interview. Interview dengan Pak Sunu Pak Sunu, tadi. Lalu ditanyalah kamu pengalamannya apa? Kamu Ya, bilang edit. Jadi akhirnya setelah masuk jadi editor podcast PFN. Ya, betul. Itu dari mulai episode mana inget gak? Pertama kali ngedit Ingat. episode apa? My first episode is episode Mbak Sarah kayaknya. Wish of course. Oke, Yeah. ya. Yeah. Anak sastra Inggris jadi harus ngomongnya agak little bit Inggris gitu ya. Bener. Oke. Terus menurut kamu, tadi kan kamu awalnya senangnya edit ya sebagai hobi aja gitu ya. Ya, betul. Terus tiba-tiba mulai terjun ke dunia kerja sebagai editor. Terus kamu merasa skill apa yang memang ternyata aku kok masih kurang ternyata di edit di sini. Di bagian editingnya Mm-mm. itu kayak mungkin lebih ke color grading sih. Wih, Saya kan nggak peka sama warna ya. kamu buta warna? Nggak, bukan buta warna. Enggak. Bukan. Oke. Bukan buta warna, cuman Oke. lihat histogram warna itu saya pusing, Mas. Nggak paham saya. Oke. Iya. Seorang editor yang pusing melihat warna gitu ya. Iya. Maksudnya kan kalau dibuat gini bagus, dibuat gitu bagus. Jadi kamu Bingung. belum punya taste-nya Iya, lah belum gitu punya ya. taste-nya. Terus itu yang merasa kamu masih kurang. Iya, Mas. Selain itu oke-oke aja untuk belajar tadi. Ya, oke aja sih. Oke. Iya. Terus aku ngeliat di sini kamu tadi juga bilang bahwa akhirnya awalnya dari editor dulu terus tiba-tiba ikut project juga ke IFF, gabung ke tim IFF.
Ya, Ngedit juga di EFF. ngedit sih. Ngedit apa ya? Lebih kayak bikin storyboard gitu sama bikin desain deck. Bukan edit, ya ngedit PPT Oh iya, sih. ngedit PPT, Tapi betul. bukan edit video berarti dong gitu kan. Ya, Oke, bikin deck dan segala macam, proposal dan segala macam. sponsorship, media partner, terus ngontek-ngontek kayak gitu. Ngeprint juga. Oke, benar, ngoprek Ya. juga. Terus tadi berarti akhirnya kamu punya 2 job desk dong yang beda banget. Iya kan? Yang editor, sebagai editor ya udahlah kamu memang hobi berarti kan ngedit dan segala macam. Menurutku itu bukan suatu apa ya, susah buat kamu pasti enggak. Tapi yang IFF tadi susah enggak menurutmu akhirnya? Susah sih mas. Soalnya kan basically saya bukan dari anak marketing kan. Oke. Soalnya dari SMA itu saya jurusan IPA. Mm-mm. Jadi nggak punya basic kayak ekonomi, terus administrasi itu nggak punya. Oke. Jadi pas dipindah ke IFF tuh shock saya. Mm-mm. Kayak, hah apa ini IFF gitu mas. Tiba-tiba dipanggil sama Mbak Dia kan. Heeh. Terus Rian sini ke ruang unyil gitu. Oke. Terus ketemu sama Pak Ali sama Mbak Dira kan. Mm-mm. Terus katanya mau diikutin ke project IFF. Mm-mm. Saya nggak tahu sama sekali kan apa itu Mbak IFF, terus dijelasin IFF tuh gini gitu kayak financing terus distribution film kayak gitulah. Cuman kan saya nggak tahu ya. Saya bilang ke Pak Ali kan, Mm-mm. Pak saya nggak punya ini Pak apa namanya Basic yang basic cukup sama lah gitu experience ya. buat kayak di marketing gitu. Mm-mm. Oh nggak apa-apa Mas Rian, kayak learning by doing aja gitu. Wis. Learning by doing aja terus Ya. akhirnya ngejalanin lah tadi sampai hari ini, berarti sampai hari ini juga dong Sampai hari ini 2 job desk tadi. 2 job desk. Berat gak jadi kamu? Wis, nggak usah gitu ngedit podcast seminggu sekali kok paling, bohong aja deh. Berat sih Mas. Berat. Nggak bohong. Ya dijalanin aja ya kalau saya. Tapi Berat sebenarnya sih berat, dari berat hati, sih berat. dari hati banget. Kamu sebenarnya lebih enjoy ketika jalanin yang mana sebenarnya dari kamu sendiri? Ya lebih enjoy jalanin yang editing sih Mas. Karena memang hobi tadi Memang hobi balik dan memang lagi. suka gitu. Oh, oke. Saking hobinya ngedit, terus sekarang sempat jadi tim produksian juga lah. Maksudnya sering jadi Ya. tim produksian ketika syuting dan segala macam. Pernah ikut syuting di mana aja? Syuting pas bikin film pendek. Oh, Ya. oke. Kenapa tiba-tiba bikin film pendek? Nah soalnya itu. Film pendek ini film pendek apa nih? Dalam artian apa nih? Oke, film pendek itu dalam artian film pendek buat luaran magang. Oke. Sama buat disubmit di beberapa festival film pendek juga gitu Mas. Project ini yang ngerjain adalah teman-teman semua, teman-teman kamu Iya. magang Iya, Unimus ini kan dari magang, Unimus. seperti kamu bilang magang Unimus kamu nggak sendiri. Ya, Ada berapa orang? 7 orang. 7 orang yang magang di Iya. PFN. 7 ini adalah bikin film pendek tadi. Ya. Kita Kenapa tiba-tiba bikin film pendek kalian? karena mungkin memang itu tugasnya buat jadi luaran magang ya Mas. Karena buat tugas akhir magang kayaknya Mas. Oh, jadi kalian harus punya output sebuah hasil. Iya. Kayak tadi misalkan kalau di PFN berarti bikin film, misalkan kalau di percetakan bikin buku, gitu iya. ya. Bener bikin buku ya? Benar. Bikin buku, terus kalau yang tour guide bikin apa? Bikin tour and travel? Enggak kan? Nggak tahu sih kalau itu. Mas. Nggak tahu, kamu nggak ngobrol ya sama Nggak yang itu ngobrol. ya. Oke, jadi karena kamu memang di PFN akhirnya output akhirnya adalah sebuah film atau sebuah karya lah Iya, gitu ya. betul. Film pendek berarti kemarin. Pendek. Kamu jadi apa di situ? Saya jadi talent, Oke. tim production, Oke. sama editor. Wis, tepuk tangan dulu dong buat Rian dong. Keren banget ya. Dari SMP akhirnya terus sampai sekarang ya jadi talent Iya. juga, jadi editor juga ya. Iya. Soalnya juga punya pengalaman jadi talent sama aktor sih Mas. Oh, oke, agak-agak meninggi, mulai meninggi seperti teman kita ini besar kepala ya. Kenapa jadi aktor? Pernah syuting-syutingan berarti? Bukan syuting, teater. Oh, kamu anak teater. Enggak, soalnya kan di sastra Inggris kan ada matkul teater. Ah, Nah itu kita bikin show teater oke. buat UASnya. Oke. Jadi kita bikin show dan saya jadi main karakter di situ. Wis, ganteng banget emang anak gue ini satu ini, gila deh, kamu keren banget deh. Terus berarti enjoy dong. Enjoy. Enak Jadi juga kemarin jadi pas talent. bikin film memang kamu langsung menentukan pokoknya gue yang jadi aktor gitu. Enggak sih, itu dipaksa sih Mas. Alah, siapa yang maksa sih coba? Ada Iya, teman-teman bro. di sini nih. Kita tanya ada yang maksa nggak ada kayaknya nih. Tiba-tiba Rian jadi aktor gitu. Oh gitu. Iya, soalnya kan cowok sendiri di Enggak, internet. apa dalam hati kamu kayak ayo paksa aku dong, ayo paksa aku gitu, ayo pilih aku gitu kan? Enggak. Oh enggak. Biasa aja sih Mas. Terus akhirnya filmnya kemarin sudah selesai ya kemarin ya, Sudah setahu aku selesai. ya. Terus di publish di mana ada nggak? Mungkin teman-teman PFN mau nonton atau sahabat PFN? Masih belum dipublish sih. Oh masih belum. dipublish. Nanti. Iya, nanti. Soalnya kan nunggu arahan. Oh, oke. Dari Kamu memang produser. produser. Iya.
Dan nanti memang film pendek ini mau didistribusikan ke beberapa festival-festival film betul sekali. terutama. Oke. Terus ya kira-kira setelah tadi kan kamu berarti magang udah berapa lama tuh? 5 bulan. 5 bulan. Mm-mm. Apakah kamu akan terus menggeluti bidang ini, industri kreatif atau kita bilang film khususnya setelah lulus atau enggak? Karena dengar-dengar kamu maunya sebenarnya jadi atlet volley katanya. Iya, sangat jauh sekali ya emang ya. Tiba-tiba karena dia nggak konsisten sebenarnya teman-teman berarti ya. Karena awal hobinya ngedit, ya kan? Terus tiba-tiba senang jadi aktor. Ya. Iya betul. Terus jurusannya sastra Inggris. Ya. Tapi tiba-tiba menjadi atlet volley. Yang Iya. bener yang mana? Soalnya kan semua kesempatan saya ambil gitu. Wah, suka banget jawabannya emang. Kadang-kadang anak-anak ini emang kadang-kadang mantap. Soalnya kan saya udah volley tuh dari kelas berapa ya? Kelas 4 SD. Oke. Soalnya dari bapak sama ibu juga kan pemain volley juga. Oh, profesional kah? Atau memang sekedar sering main dan segala macam? Iya, kalau dulunya ya mungkin profesional. Oh, Cuman oke. bapak kan terus abis pensiun volley, bikin klub volley kan jadi pelatih juga. Oh, oke. Terus aku masuk ke klubnya, Mm-mm. terus ikut beberapa turnamen juga kan. Oh, sama kompetisi berarti volley. sempat kamu seriusin lah bidang volley tadi ya sebenarnya. Iya, ya? sampai kelas berapa ya? Sampai kelas 3 SMA kan misalnya. Terus kenapa tiba-tiba tadi jadi sastra Inggris? Kenapa nggak maksudnya pendidikan olahraga gitu jurusannya? Gitu? Olahraga cuman kalau olahraga kan outputnya biasanya kalau nggak jadi trainer jadi guru olahraga ya. Iya. Saya nggak mau jadi guru. Soalnya kan saya tidak bisa berbaur dengan anak kecil kayaknya mas. Oh, oke. Padahal kamu funny loh, literally funny kamu orangnya kan. Anak kecil kan suka yang lucu-lucu kayak kamu gini loh. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Saya nggak suka sama kan anak kecil. Jadi ya tadi balik lagi pertanyaanku belum dijawab. Kamu Apa? jadi fokusnya mau kemana sebenarnya? Ya kayaknya lebih ke industri ini sih. Industri media inilah. Kreatif lah. Kreatif ini karena kamu tadi enjoy sekali. Lebih enjoy di sini kayaknya. Oh, oke. Terakhir. Kan kamu ngedit podcast PFN. Ada masukan nggak atau harapan mungkin buat podcast PFN setelah kamu mulai ngedit? Oh ternyata masih kurang ini nih. Semoga kedepannya bisa kayak gini. Ada nggak? Kalau enggak sih kayaknya mas. Cuman kalau soalnya kan dari fasilitas yang diberikan dari podcast ini kan bagus banget gitu loh. Oh masa sih? Jadi tempat podcast ini bisa disewakan ya guys. Itu bagian aku. Itu bagianku. Jangan diambil. Boleh. Sekali. Ayo coba promosikan ruangan ini. Ayo. Jadi ruangan ini tuh disewakan juga guys. Jadi bisa dihubungi di nomor di bawah ini. Oke. Disewakannya apanya yang disewakan? Studio ini. Studio ini disewakan untuk luar. Include-nya apa aja? Dapatnya apa aja? Include-nya fasilitas, terus sama manpower juga. Oh, manpower dapat dari sini juga. Ya. Oke, LED ini ada nggak? Ada. Oh, ada. Terus apalagi? Biasanya kamu nonton podcast kan kamu editor ya. Apalagi biasanya aku ngomongin di podcast. Apalagi? Subscribe sama follow sosmed PFN. Oh, di sini lagi gitu ya. Ya. Di sini. Oh, nih aku ngerjain kamu biasanya di sini ya. Ya. Sekarang gantian ya. Kamu gantian. pengen ngomong kayak gitu ya. Oke. Terus ada harapan, pasti ada dong harapan. Kalau harapan jelas ada mas. Apa tuh? Buat podcast ini biar lebih growth lagi ke depannya. Amin. Terus mengundang narasumber yang menginspirasi untuk Indonesia gitu. Salah satu kamu ini kan inspirasi. Bukan kan sih. Inspiratif ceritanya kan, inspiratif. punya banyak pengalaman dan tadi ya kan. Terus ada lagi? Udah. Oke. Udah teman-teman. Tapi diriku sebagai karyawan PFN dan tim podcast mengucapkan terima kasih juga kepada Rian karena di bulan ini adalah bulan terakhir Rian gitu. Boleh minta tepuk tangan teman-teman dong. Setelah 5 bulan magang dan menjadi editor PFN, enggak editor podcast gitu ya. Rian akhirnya bulan ini terakhir ya? Terakhir. Nggak mau manjang nggak? Rian masih semester berapa sih? Masih semester 5. Semester 5, oh masih panjang. Jadi harus fokus kuliah dulu ya? Kuliah dulu. Betul. Oke, nggak apa-apa. Berarti let's say kita punya kesempatan yang akan datang terus Rian mau gabung bersama kita dengan welcome loh. Siap. Welcome kamu di depannya tapi nggak usah masuk maksudnya. Oke, teman-teman tadi seperti yang Rian bilang bahwa ruangan ini disewakan. Jadi teman-teman yang punya podcast atau punya cerita, punya program tapi bingung ruangan dan segala macam, PFN punya banyak ruangan-ruangan yang bisa disewakan untuk jadikan teman-teman set syuting. Silahkan dihubungi di bawah ini. Rian tolong ya nanti di bawah sini. Masih ngedit ya Yan episode ini ya? Masih. Masih, oke.
Sosial media juga ya Yan di sini Yan. Sosial media. Apalagi Instagram aku di sini enggak ya? Instagram saya juga di sini. Wis, Silis tiba-tiba langsung promosi. Terima kasih Rian sekali lagi ya. Aku ucapin terima kasih untuk 5 bulannya. Semoga kuliahnya lancar. Terus apalagi magangnya bisa dapat nilai yang bagus. Amin. Jadi aktor terkenal. Amin. Ya, kamu jadi aktor juga kan tadi kan? Enggak ya? Masih mikir-mikir Mas. Wis masih mikir-mikir katanya. Dan penting semoga sukses untuk semoga cita-citanya dapat terwujud nanti ke depannya dan Amin, ya. amin. Terima kasih sahabat PFN yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat. Pamit undur diri. Bye-bye.